Ya Rabbal, berangkat dari pengalaman itulah kita harus mulai kembali kepada penataan nilai keimanan. Itu sebabnya muslim begitu beral lahir ke alam dunia udah disambut azan. Benar Bu? Kenapa? Bayi itu kaset kosong, kalau dipakai merekam daya rekamnya kuat. Kita yang udah berumur nih ibarat kaset, kebanyakan rekaman udah nggak kusut juga lumayan, ngapalin udah berat, kaset kusut. Bayi kaset kosong begitu beral hadir ke alam dunia, rekaman pertama yang menyentuh telinganya lafzul jalal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rekaman pertama, belum sempat dia dengar Ricky Martin, belum sempat dia dengar Westlife. Suara pertama yang masuk telinganya Allahu Akbar, suara iman. Ya Bu, itu artinya apa? Pesan pertama orang tua, nak, kamu nanti boleh jadi tentara, tapi tentara beriman. Kamu boleh jadi polisi, asal polisi beriman. Jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pedagang, pedagang beriman. Jadi petani, petani beriman. Jadi nelayan, nelayan beriman. Jadi teknokrat, teknokrat beriman. Jadi seniman, seniman beriman. Jadi artis, artis beriman. Jadi maling. Nggak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya insya Allah aman. Betul? Dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan, ayo kita mengadakan recovery terhadap sikap mental selama ini. Berangkat lagi dari nilai keimanan, jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Peristiwa kemarin, bulan kemarin, perubahan terjadi begitu cepat. Mulai dari digelarnya sidang istimewa, dicabutnya mandat Gus Dur, dikukuhkannya Bu Mega sebagai presiden, dipilihnya Pak Hamzahas sebagai wakil presiden. Kalau kita berangkat dari nilai keimanan, maha benar Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali. Ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Hidup cuma nungguin giliran. Maka kalau lagi di atas berkuasa, jangan busung dada dan lupa daratan. Kalau lagi nyungsep di bawah, jangan putus asa dan protes Tuhan. Hei, hei, hei. Ayo tetap husnuzon, baik sangka kepada Allah. Hidup cuma nunggu giliran. Jabatan bukan lagi kekuasaan dan fasilitas. Jabatan sekarang kerja bakti, peras keringat, banting tulang. Negara lagi sakit, ekonomi terpuruk, keutuhan bangsa dalam ujian, dan rakyat menunggu perubahan. Betul? Betul? Kalau jabatan cuma dianggap kekuasaan, kalau jabatan cuma dianggap fasilitas, biasanya itu maling timba. Hei, hei. Ini jabatan titipan, harta titipan, ilmu titipan. Namanya titipan kan sebentar. Jangankan harta Pak, roh nih, roh yang menyebabkan kita hidup itu sekedar hak guna pakai. Nggak punya sertifikat, bodong. Sekadar hak guna pakai. Kalau yang punya mau ambil, inna lillahi wa inna ilaihi. Ruh saja nggak bisa kita pertahankan, apalagi jabatan, apalagi harta, apalagi hidup ini. Hadirin yang saya hormati, hidup cuma nunggu giliran. Jelas? Jelas? Satu, hubungan Islam dan kemerdekaan. Yang kedua, setelah merdeka kita mulai menata negeri ini, membentuk wawasan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Indonesia kita yang begini majemuk, begini beragam,
disatukan oleh cita-cita membangun Indonesia ke depan. Agama yang memberikan dorongan ke arah lahirnya persatuan dan kesatuan adalah Islam. Ia membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dari mana ke orang datang, apa ke warna kulitnya, dari suku apa ke ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Benar? Benar? Semalam satu hari teman saya si dokter ini bilang, orang Amerika, bule, Mr. Zainuddin, ya, saya kagum dengan negeri Anda Indonesia. Giliran saya kaget. Ada dokter dari Harvard. Harvard itu perguruan paling bergengsi di Amerika. Dia menyatakan kagum dengan Indonesia. Saya kaget. Loh, emangnya kamu sudah belajar tentang Indonesia ya? Sudah. Kenapa? You kagum dengan Indonesia, kenapa saya bilang? Indonesia negara Anda, Mr. Zainuddin, negara Anda besar. Dalam rangka mensyukuri kemerdekaan, kita bangga dulu jadi anak bangsa. Negara kita besar enggak? Masya Allah, Masya Allah. Republik Indonesia kita ini 17.000 pulau. 17.000 pulau. Allahu Akbar. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kalau itu masuk. Buminya mengandung minyak, gas, batu bara, barang tambang lain. Lautnya kaya, hutannya kaya. 17.000 pulau terhampar sepanjang garis khatulistiwa, hijau, ranau, subur, makmur, kemah, ripah, loh, jenawi, toto, tentrem, kertora, harjo. Negara besar. Sampai teman saya orang Arab lain lagi, dia bilang, inta Indonesia guys, Indonesia bagus, bagus. Saya bilang, bagus apanya Arab? Arab. Indonesia negeri Anda subur, tongkat ditanam jadi pohon, namanya singkong. Tongkat ditanam jadi pohon, kami pohon ditanam jadi tongkat, mati tuh pohon. Negara besar. Terus apalagi yang kamu heran? Penduduk negeri Anda banyak. Kita rakyat Indonesia sekarang 210 juta. Itu SDM kita, itu aset kita 210 juta. Allahu Akbar.